Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arijati Syahdani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menganalisis Industri 5.0 dari pekerjaan saya, yaitu saya bekerja di perusahaan perhotelan namanya Ajalea Suite Cikarang. Eh, Bidang usaha ini adalah akomodasi hospitality khusus penyedia hunian servis apartemen yang menggabungkan kenyamanan rumah, fasilitas, dan pelayanan setara hotel berbintang. Target pasar utama adalah para ekspatriat dan profesional yang bekerja di kawasan industri Cikarang. Nah, produk jasa yang kita tawarkan ini tak lain dari terutama dari penyewaan kamar ya. Penyewaan apartemen bisa dari harian, bulanan, maupun tahunan. Layanannya juga tentunya ada layanan room attendant atau housekeeping. Itu adalah salah satu pekerjaan saya, itu membersihkan unit secara berkala maupun mengganti linen, towel, serta penyedia fasilitas seperti amenities. Ada juga fasilitas pendukung seperti restoran, gym, kolam renang, dan layanan resepsionis 24 jam serta security juga beroperasi 24 jam. Gambaran proses bisnis utamanya sih eh, nggak lain seperti di hotel-hotel lain ya. Pertama kita bisa booking melewati OTA atau bisa disebut seperti eh, Traveloka, Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Setelah melalui reservasi melalui OTA, kita bisa langsung menuju hotel atau melakukan proses check-in lewat front office. Setelah front office, tentunya housekeeping akan menyiapkan kamarnya seperti kamarnya dimaksimalkan sebersih mungkin serta sewangi mungkin. Ada pula ketika kak tamu sudah masuk ke dalam kamar, untuk maintenance ini untuk maintenance ini dilakukan sebelum tamu check-in ya. Namun ada juga handling guest request, terutama tamu-tamu lokal dan lain-lainnya kadang suka request seperti meminta ekstra hanger, ekstra pillow, atau ekstra spoon dan lain-lainnya gitu. Nah, peran besar di operasional Ajalea ini tentunya room preparation, di mana kesiapan kamar dan kebersihan yang dijaga oleh housekeeping menjadi penentu untuk kepuasan dan loyalitas tamu. Apalagi karena target kita adalah ekspatriat, tamu-tamu non-lokal seperti orang-orang Jepang, orang Korea, serta orang-orang Hong Kong, orang Cina, dan itu banyak lah seperti manajer-manajernya di pabrik-pabrik sekitarnya. Tentunya mereka memulai kultur-kultur kebersihan yang lebih dari kita ya bisa disebut seperti itu. Nah, untuk analisis bisnis, proses kerja utama, organisasi penyusunan report. Nah, seperti yang nah di housekeeping ini setiap pagi kita tentunya diharuskan untuk briefing. Nah, briefing ini tentunya sangat penting sekali ya, di mana eh, setiap harinya status kamar selalu berbeda. Nah, di status-status kamar pun ada yang bisa disebut seperti vacant dirty, di mana kode singkatan tersebut dimaksudkan untuk untuk kamar yang sudah kotor atau sudah kosong. Ada pula vacant clean. Vacant clean ini di, eh, bisa disebut PC di melalui sistem seperti itu bisa disebut kamarnya sudah bersih gitu. Jadi pembagian tugas ini, nah pembagian tugas ini seharinya ini kita beroperasi 4 orang, di mana per orangnya memegang sekitar 18 sampai 22 kamar gitu. Nah, jadi cukup tinggi juga. Nah, setelah supervisor memberikan worksheet dan pembagian tugas masing-masing lantai, kita setelah itu kita melakukan makeup room atau cleaning room, pembersihan kamar secara menyeluruh, penataan tempat tidur, pembersihan kamar mandi, dan pengisian kembali amenities. Ini juga menjadi job utama seorang housekeeping ya,
di mana membersihkan tempat tidur seperti mengganti duvet, sheet, serta pillowcase atau bisa disebut seperti selimut, spray, dan pillowcase ini sarung bantal seperti itu. Serta juga kita ditugaskan mewajibkan untuk mengganti pengisian amenities seperti sikat gigi, sampo, sabun, shower cap, dan lain-lainnya. Nah, tidak hanya membersihkan kamar, kita juga diharuskan inventory linen manajemen, di mana pencatatan penyeluruh pengiriman linen kotor ke bagian laundry. Nah, tetapi di kami laundrynya ini masih menggunakan vendor luar, jadi tidak dari manajemen kita gitu. Nah, ada juga aktivitas yang dilakukan secara manual. Meskipun begitu, seperti proses dalam membersihkan kamar juga pembersihan fisik sanitasi. Proses penyapu, mengepel, mengelap furnitur, dan membersihkan kamar mandi sepenuhnya mengandalkan keterampilan fisik manusia atau disebut room attendant. Pengecekan fisik kamar, keseluruh kerusakan fasilitas kamar, maintenance issue, atau barang bawaan tamu yang tertinggal ini juga dilakukan manual atau ya melalui staf untuk manusia pengecekannya. Ada pula ini kita juga untuk pencatatan keluar masuk amenities ini masih menggunakan paper ya atau checklist paper eh, antara aktualnya dan menulisnya di paper seperti itu. Aktivitas yang menggunakan teknologi. Nah, di kita ini full menggunakan sistem, di mana sistem ini eh, ada juga terdapat di Play Store. Meski perangkat lunak terpusat pada memperbaharui status kamar secara real time, merubah tentunya setelah kita membersihkan kamar, kita juga wajib mereport melalui sistem yang dimana bisa lewat handphone, kita buka aplikasinya, kita cari kamar yang sudah dibersihkan, lalu kita klik eh, menjadi vacant clean gitu, yang tadinya vacant dirty kita ganti menjadi vacant clean. Nah, setelah itu informasi itu diinformasikan secara real time langsung ke front office, sehingga front office bisa melakukan check-in kembali kepada tamu. Sistem komunikasi digital, penggunaan aplikasi pesan instan ini juga tidak lain, kita selalu melakukan WhatsApp group ya, seperti requestan tamu, seperti itu kita menginformasikan melalui WhatsApp. Kendala yang sering muncul dalam proses tersebut. Nah, ada pula kendalanya ini miskomunikasi real time sih. Sebetulnya ketika kita terlalu fokus fokus membersihkan kamar, sehingga kita juga kadang lupa gitu. Kita harus ketika bersih kamar eh, ada keteternya ini ketika kita harus membuka HP gitu. Kita cari kamar apa nomor kamarnya nge-scroll itu cukup lumayan memakan waktu ya. Makanya kita ketika membersihkan kamar ini biasanya ketika 5 kamar sudah selesai baru kita mengupdate lewat sistem gitu. Human error pada inventory quality control. Nah, pengecekan seperti kamar juga kadang suka terlewat seperti eh, seperti tembok yang sudah retak, ada hordeng yang sudah robek, dan lain-lainnya itu juga kadang kita terlewat sih begitu. Nah, ada juga beban kerja yang menurut saya 18 sampai 22 kamar itu bukan beban yang ringan, tentunya adalah beban yang berat sehingga proses pembersihan ketika tidak adanya tidak adanya mungkin seperti sistem-sistem atau alat-alat itu cukup menghambat gitu. Di sini saya menganalisanya antara peran manusia dan teknologi. Pekerjaan yang layak otomatisasi. Pekerjaan yang bersifat preventatif melakukan tenaga fisik berat ataupun bersifat administratif murni. Sangat layak otomatisasi. Contohnya seperti, nah ini sangat membantu ya. Kita kan masih manual ketika membersihkan kamar seperti kita menyapu, mengepel. Tentunya di era sekarang kita sudah
banyak alat-alat seperti penyedot debu, pembersihan lantai kamar menggunakan vakum robot untuk pembersihan dasar. Nah, ketika saya kira ketika kita punya alat itu bisa menjadi efisiensi di mana uh, kita bisa bisa bekerja seperti mengganti linen, mengganti spray gitu. Jadi bisa lebih cepat. Catatan penghitungan inventory. Nah, pencatatan linen ini juga saya kira harus menggunakan teknologi RFID ya, sistem digital. Dimana ketika manual ini selalu ada kesalahan, human error, di mana aktual sama yang di paper ini, pencatatan paper selalu berbeda gitu. Nah, pembaruan status kamar. Otomatisasi pembaruan status kamar, menurut saya di hotel-hotel yang berbintang sudah ada alat di mana itu tuh melalui sensor, jadi bisa terlihat kamarnya sudah tamunya sudah check out atau belum. Tapi ada juga sistem yang kita jadi kayak satu seperti switch apa? Seperti eh, terminal seperti pencet tinggal kita pencet sudah langsung menginformasikan ke front office. Ada beberapa hotel ada seperti itu. Kerjaan yang nah, ada juga tetapi ada juga pekerjaan yang harus keterlibatannya memerlukan manusia, mana seperti yang tadi saya bilang ya, untuk menata atau making bed, memastikan kerapihan linen, presisi lipatan selimut, dan estetika kamar sesuai standar kenyamanan tinggi, terutama standar Jepang di Ajalea Suite. Tentunya ini pun saya kira tidak bisa digantikan oleh AI ataupun humanoid yang dimana memerlukan kepekaan, ke emosional, di mana kerapihan ini diperlukan oleh manusia ya seperti yang saya tulis lipatan selimut itu perlu dan sangat penting. S3 kamar ketika penyimpanan remote miring sedikit saja sudah tidak estetik, itu pun menjadi standar kenyamanan bagi teman-teman ekspatriat Jepang dan lainnya. Pengecekan detail akhir pada diperlukan seperti kamar tidak melulu tentang kebersihan. Em, tetapi kamar juga harus tercium wangi ya, dan juga kenyamanan aromanya ini kan harus sejuk, untuk bernuansa sejuk gitu. Nah, ada juga penanganan khusus tamu guest request handle berhubungan langsung dengan tamu. Ketika tamu, saya kira ketika tamu berequest lewat lewat sistem, saya kira kurang kurang enak di emosionalnya gitu. Maka di sini masih memerlukan keterlibatan manusia untuk menangani handling request tamu gitu. Nah, ada pula alasan manusia memiliki peran penting eh, di hospitality ini. Saya kira agak sulit tergantikan gitu manusia ini karena kecerdasan emosional, empati dan kemampuan adaptasi insan ini sangat diperlukan di dunia perhotelan. Tetapi kita juga tidak bisa eh, menggunakan sistem yang lama. Kita juga perlu beradaptasi atau berkolaborasi antara manusia dan teknologi. Gitu. Nah, analisis risiko tentang seperti nah ini juga operator berdaya tinggi cyber physical system. Tentunya di era sekarang dan IoT ini menjadi sistem-sistem yang sangat diperlukan, apalagi seperti mungkin ada RC atau remote control yang bisa mengontrol wadah untuk mengangkut beban-beban linan itu kan sangat berat juga ya. Jadi kita tidak berpatroli yang manual yang masih dorong. Mungkin ada yang sistem seperti itu juga sangat diperlukan. Nah, dan juga staff housekeeping ini bertindak seperti eksekutor aja, berfokus pada kualitas kamar, estetika kamar, pelayanan personal kepada tamu. Analisis risiko tantangan risiko implementasi teknologi industri 5.0. Biaya investasi awal yang tinggi ini eh, tentu juga menjadi beban ya ketika harga-harga ketika peminat
ya tinggi, tentu harga-harga sistem, smart system dan lain-lainnya itu juga mulai membutuhkan modal yang sangat tinggi. Kegagalan, maaf, kegagalan sistem teknis. Nah, ketika sistem ini juga cukup menghambat ya, kalau sistem sudah down, jujur ini kita tidak bisa berkoordinasi dengan baik. Tetapi kita bisa menghandlenya ini jika WA group masih berjalan, kita melakukan WA group. Tetapi ketika WA group tidak berjalan, biasanya kita menggunakan HT, ya, seperti itu yang masih bisa digunakan. Tantangan sumber daya manusia dalam proses transformasi digital. Senjangan keterampilan digital, tidak semua staf operasional dan atau room attendant memiliki tingkat adaptasi yang sama terhadap teknologi baru atau aplikasi manajemen canggih. Nah, ini juga menjadi karena di kita ini lintas generasi ya, staf-stafnya dimulai dari umur yang 25, 25 tahun sampai umur yang 30 tahun. Maka di sini saya lihat terjadi ada kesenjangan teknologi gitu. Nah, ketika yang tadi saya bilang, resiko etika akibat penggunaan AI sistem otomatisasi. Ketika ada satu case di mana salah satu hotel menggunakan sensor, sensor human pintar, okupansi sensor ini ternyata tamunya melihat bahwa itu tuh sebuah kamera gitu, padahal itu sebuah sensor aja sih, menandakan bahwa di dalam ruangan ini ada orang atau tidak gitu, seperti itu, atau di kamar kamar ini masih kotor atau bersih gitu. Nah, tetapi ini juga menjadi akibat ya, menjadi resiko ketika tamu yang terlalu pintar mungkin melihat, oh ini sensor seperti kamera gitu. Nah, itu juga menjadi tantangan sih, di mana harus mengupgrade atau memperbaharui lagi sistem. Bias penilaian kerja step supaya digunakan penuh dan mengurangi kecepatan kerja step tersebut tanpa mempertimbangkan tingkat kesulitan. Kemudian berbeda-beda penilaian kinerja bisa menjadi tidak adil dan memicu stres kerja. Nah, ketika orang-orang Gen Z sudah melek akan teknologi, tetapi orang-orang seperti yang umurnya 30 ke atas yang masih dia agak agak segan, bukan agak segan, agak tidak kurang menerima dengan sistem-sistem seperti itu menjadi berbeda-beda ya beban kerjanya, ketika orang yang anak-anak Gen Z pakai vakum tapi ini masih ingin menggunakan sapu gitu, itu menjadi perbedaan. Nah, strategi mitigasi yang dapat dilakukan adalah bentuk pelatihan. Pelatihan ini sangat penting apalagi ketika ada sistem atau mungkin alat baru. Ini juga untuk memastikan bahwa kebersihannya ini percaya gitu, dengan kebersihan setelah dikerjakan ini percaya diri gitu, dan kebijakan benar profesi data yang akan memastikan sistem. Nah, seperti yang tadi saya bilangnya, sensor mendeteksi data binar terisi atau kosong ini perlu dikaji ulang karena saya kira tidak saya kira sensornya ini cukup cukup mainstream ya, karena terlihat seperti kamera tersembunyi lah seperti itu. Mungkin bisa diganti bentuknya seperti switch, seperti turn off, seperti itulah. Saya kira itu bisa jadi inovasi yang bagus. Prinsip human in the loop menjadikan hasil analisis hanya sebagai rekomendasi. Nah, tentunya ketika kita juga ada penulisan KPI di mana atasan kita juga menganalisis setiap kinerja kita dimulai dari worksheetnya, berapa jam pengerjaan kamar atau penyelesaiannya. Mereka juga menggunakan AI untuk efisiensi, tapi juga tetap balik lagi penilaian performa staff harus melibatkan evaluasi humanis dan supervisor atau manajer. Nah, jadi kesimpulannya, hasil analisis Ajalia bukanlah tentang menggantikan peran staff housekeeping dengan mesin pintar, melainkan sebuah strategi memanusiakan pekerja dengan bantuan teknologi human centric. Melalui integrasi LOT, AI,
dan alat bantu digital, beban fisik berat, dan risiko kelelahan ekstrim, physical fatigue dari room attendant dapat ditekan secara signifikan. Ya, seperti itu waktu pembersihan. Rekomendasi implementasi industri Papua yang berbasis. Nah, rekomendasinya menurut saya pasti singkat, digitalisasi, koordinasi, mengoptimalkan fitur. Nah, ini di sistem ya, berbasis mobile untuk staf lapangan agar pembaruan status kamar terhubung instan secara real-time. Nah, sistem di sistem ini juga saya kira harus tetap update dan maintenance karena hmm, saya kira cukup resiko yang tinggi ketika sistemnya down fase menengah. Fase menengah, mulai menerapkan sistem penanda RFID pada karena ini juga saya kira eh, perlunya kontrol ya untuk stok logistik laundry secara otomatis guna menekan human error. Ketika kita menurunkan lenan-lenan yang udah kotor, sehingga kita kan harus menghitung satu persatu, itu memerlukan waktu yang lama. Saya kira mungkin bisa langsung lewat di kilo, berapa kilo gitu, atau mungkin ada beberapa sistem yang bisa menghitung lebih cepat. Jangka panjang untuk kesejahteraan melalui teknologi sensor kamar pintar mendeteksi kamar. Nah, saya kira bisa dimulai dari jangka panjangnya ini mengganti pintu. Bukan mengganti pintu, saya kira handle pintu sekarang sekarang kan sudah banyak smart door yang lewat sensor-sensornya ini udah baik. Nah, itu aja presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.